Dari kecil memang tidak suka Islam, berteman dengan orang Islam tapi tidak suka agama Islamnya. Alhamdulillah saya Islamnya udah lumayan. Mimpi ketujuh, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah di sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana, dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan, di depan saya ada bayang-bayang awalnya, lama-lama kelihatan ini pakai jubah hijau tapi wajahnya nggak nampak. Wajahnya itu seperti matahari gitu kan, itu kakinya nampak, badannya nampak, jubahnya nampak, tapi wajahnya kayak matahari bersinar. Coba kamu selawat apa? Selawat Nabi? Oh nggak tahu saya, diajarin oleh suara tanpa wujud tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali diucapkan oleh suara itu, langsung saya ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya masih ngotot, tapi itu kan badannya matahari ya? Bukan. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. 96 bulannya, bulan Mei, saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama saya dibilang oleh suara tanpa wujud, kamu itu Islam. Enggak, kamu Islam dari lahir. Saya enggak tahu Al-Fatihah. Diajar oleh suara yang tanpa wujud tadi 3 kali berturut-turut. Mimpi ketujuh, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah di sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana, dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan, di depan saya ada bayang-bayang awalnya, lama-lama kelihatan ini pakai jubah hijau tapi wajahnya nggak nampak. Wajahnya itu seperti matahari gitu kan, itu kakinya nampak, badannya nampak, jubahnya nampak, tapi wajahnya kayak matahari bersinar. Coba kamu selawat apa? Selawat Nabi? Oh nggak tahu saya, diajarin oleh suara tanpa wujud tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali diucapkan oleh suara itu, langsung saya ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya masih ngotot, tapi itu kan badannya matahari ya? Bukan. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mimpi itu saya pulang ke rumah kan. Nah, ketika sampai di rumah, ibu saya yang heran, Ton, kok mukamu sekarang berubah? Berubah kayak apa, Mak? Mukamu kayak muka orang Islam. Enggak lah, masih muka yang kemarin, saya bilang. Jangan-jangan kamu pakai jimat orang Islam? Enggak. Kan saya dari dulu enggak percaya sama jimat. Saya kasih tahu sama ibu, saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Tapi kan nggak mungkin langsung wajah itu jadi berubah. Nggak tahu lah saya, Bu. Nah, setelah itu saya berangkat ke Pino, saya bekerja di sana. Besoknya saya kerja, pada ngasih salam, Assalamualaikum. Saya bilang seorang Kristen, jangan ngasih salam. Bang, kalau dikasih salam itu ya jawab, wajib loh. Enggak, kan saya bukan Islam. Sampai Jumat dijemput. Bang, kita sholat bang. Saya Katolik kok. Nah, pas waktu itu ada yang satu kampung, yang sekampung sama saya itu memang Islam. Bang Tony itu agamanya apa? Katolik, kata dia. Katolik kah? Iya. Karena dibilang Islam, jengah juga saya. Akhirnya saya ke Sengaya. Kerjalah di sana di PT Patriot Andalas. Juga dibilang Islam saya. Jadi saya punya teman namanya Bujang. Jang, gereja Katolik di sini di mana, Jang? Mau di Tapang Pulau. Ada apa? Nah, besok kita sembahyang di gereja ya. Oh aneh abang nih, Islam kok mau sembahyang ke gereja? Ini orang-orang Katolik nih. Iya. Enggak, saya kan Katolik Jan. Enggak, kalau Islam jangan gitu. Nah, besoknya pergilah kita ke gereja itu. Tak taunya orang di gereja udah pada bubar, baru jam 7 kan. Saya bilang kok cepat kalian bubarnya? Pemimpin agamanya nggak ada, pemimpin umatnya. Oh begitu. Masuk saya mimpin. Begitu saya pimpin, mereka pada nyalam tangan saya kan setelah sembahyang. Ada apa? Kami kira abang ini Islam. Karena dibilang Islam juga di situ, pulang saya.
Nah, di rumah saya dikasih tahu sama almarhum ibu, ada surat dari keuskupan, dari Komsos, diminta saya datang Pontianak. Saya kerja, diminta oleh Pastor Ginting jadi pembina muda-mudi Katolik. Keuskupan itu tugas Ustadz apa, Ustadz? Saya diminta membina muda-mudi, makanya saya selalu keluar, selalu khotbah. Nah, khotbah saya selalu menjelekkan Islam sebetulnya. Suka jelekan Islam, jangan berteman dengan orang Islam, nanti jadi Islam. Ini kebalikannya, banyak orang Katolik yang cuek sama saya. Saya datang dicuekin gitu kan, dikira mata-mata gitu kan. Muka Islam cari pemimpin umat. Di Jangkang itu, saya lupa nama kampungnya, saya cari pemimpin umatnya, pada cuek kan. Akhirnya ada yang ngantarin ke tempat pemimpin umat. Besok saya bilang, besok saya akan khotbah. Begitu saya khotbah besoknya, kaget orang. Ternyata Bapak Katolik ya? Iya, saya bilang. Aura wajah Ustadz ini berubah setelah Ustadz ini dapat mimpi. Iya, di Pontianak juga seperti itu. Setiap saya keluar dari kantor, kan ada bapak yang jualan di depan kantor itu, selalu ngasih saya salam kan. Assalamualaikum. Secuek orang. Bang, jawab salam itu wajib. Iya, bagi orang Islam. Saya kan bukan Islam. Enggak boleh bang, bilang bukan Islam. Iya, saya bukan Islam. Di sini, di kantor ini, jangankan Islam, Protestan aja enggak diterima di sini. Setelah tahun 2000 akhir itu saya berhenti. Enggak guna juga saya kerja di sini. Tuhan juga enggak dapat. Saya pikir begini, saya kerja di sini apa sih yang saya cari? Toh saya mau cari Tuhan. Belum saya dapat Tuhan itu di mana. Itu saya berhenti, ibu marah. Tahun 2001 saya nikah di gereja. Tahun 2002 itu ikut festival budaya Bumi Katulistiwa di Pontianak. Kombinasikan antara musik sape dengan musik Jepang. Kita tampil di depan Korem kan waktu itu. Kita pulang ke Ngabang, teman-teman di Sanggar Terajumas datang, Bang, abang mau ikut lagi nggak? Kita tampil lagi. Di mana? Di Ketapang. Boleh ya bilang. Tapi ada selawat nabinya bang. Saya udah hafal. Di Ketapang. Nah di Ketapang itu tempat kita nginap itu kan bingung dia. Bang, kok abang nggak sholat? Saya Katolik. Iya kok. Nah pulang dari Ketapang itulah yang setiap hari saya merasa sedih ketika saya dapat job ngukir rumah dinas wakil bupati. Setiap hari kok sedih, rindu, campur jadi satu. Ada apa gitu? Sedihnya kenapa? Rindunya sama siapa? Rindu sama perempuan udah punya istri gitu kan? Tapi yang bikin sedihnya apa? Nah, lagi kerja pas tanggal 3 Maret 2003 itu saya dapat bisikan, kamu merindukan keselamatan kamu. Keselamatan kamu di Islam. Iya, keselamatan ada di Islam. Pulanglah saya. Besoknya tanpa sepengetahuan istri langsung naik bus ke Pontianak tanggal 4. Tanggal 5-nya saya bersyahadat di Masjid Mujahidin Pontianak sama Ustadz Haji Husain Hamzah. Orang baru masuk Islam itu susah ngajarnya ini, nanti 2 kalimat syahadatnya. Kok kamu bisa atas izin Allah? Setelah itu ditanya nama Islamnya siapa? Ahmad. Keluar dari mulut saya sendiri. Pondok Ahmad itu. Iya, Ahmad. Tanggal 7 pulang ke Ngabang. Sampai ke rumah saya bilang sama istri, alhamdulillah saya udah Islam. Bapak gila, stres. Marah istri? Marah. Nah, akhirnya saya ke rumah orang tua saya kasih tahu sama ibu. Dimarahin. Ibu juga marah? Oh, kamu ini pengkhianat, kamu telah mengkhianati Yesus segala macam kan. Enggak, ini atas izin Allah. Malah dianggap bukan anak sama ibu. Saya putuskan kemana? Ke Sintang aja. Nyampainya jam 2 subuh. Sampai ke rumah, waktu itu belum jadi orang tua angkat saya, masih kenal-kenal gitu aja gitu kan. Namanya Anjang Separa. Saya kedor pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bukan, oh apa kok ngasih salam? Alhamdulillah Pak, saya udah Islam. Yang benar, iya. Surat itunya, surat masuk Islamnya mana? Udah kena bakar. Nah, saya lari ke Sintang itu kan karena surat buku tuntunan sholat saya, dan surat pernyataan masuk Islam, baju koko dibakar sama istri. Bakar sama istri? Akhirnya saya bilang, Pak, cerai. Ketika bilang cerai, saya langsung ke Sintang. Nah, karena di Sintang itu nggak punya dokumen Islamnya, saya disyahadatkan lagi di sana. Di Sintang itu tinggal di rumah orang tua angkat, belajar sholat, belajar puasa pertama.
tuntutan sholat Ustadz dibakar, baju muslim, baju koko Ustadz dibakar, serta sertifikat mu'alaf Ustadz dibakar sama istri. Itu langsung spontan Ustadz Iya. cerai. Cerai. Saat itu Ustadz udah punya anak. Udah punya. Udah punya anak satu Udah Ustadz. punya. Usianya waktu itu kalau tidak salah 8 bulan. Dan itu apakah Ustadz spontan tidak mikirkan anak atau gimana? Setelah itu, setelah saya berada di Sintang, bro, rindu sama anak, tapi ada penghalangnya. Saya ini udah Islam. Nah, Cobaan Ustadz. ya cobaan pertama. Cobaan di Sintang juga lumayan juga. Ternyata iya, Allah itu tidak pernah mencoba kita di luar batas kemampuan kita. Nah, di situ saya punya orang tua angkat, punya anak gadis. Suatu hari saya pulang dari masjid Jumat, kok saya rasakan ada yang nampar pipi saya, kiri kanan saya. Tapi siapa gitu? Cuekin aja, ada apa? Nah, begitu maghrib kita makan. Lagi makan, sedang makan ini, adik angkat saya bilang sama orang tuanya, ibunya pertama, "Mak, mukaku berubah enggak?" "Enggak." "Ada apa?" "Ya, mukaku berubah enggak?" "Enggak." "Emang ada apa?" "Aku udah hamil." "Yang ngambilin kau siapa?" "Abang." Oh, kaget saya kan. "Oh, jangan aneh-aneh lah, Dek." "Iya bang, anak kita ini perempuan." Spontan orang tuanya marah. "Pokok kamu harus tanggung jawab." Sampai megang semurai. Dengan samurai. Oh, pokok kamu harus bertanggung jawab. Ngaku enggak? Enggak Pak. Saya bilang apa? Demi Allah. Dengan ucapan demi Allah, lepas samurainya. Besok tersiar kabar bahwa anaknya beliau udah hamil. Dia ngambilin saya gitu kan. Oh, Kan daerahnya kecil, kecamatan kecil loh. jadi berita cepat sebar. Begitu orang lihat saya, wah kayak apa, pokoknya seram dah. Nah, besoknya orang tua angkat saya bilang apa? "Coba kamu datang ke Pak Mantri." Pak Mantri itu masih kerabat saya juga. Minta apa namanya, tes pengetes kehamilan sama Bu Bidan. Bu Bidan itu yang paling suka dengan zakat bah waktu di gereja. Begitu saya datang, Bu Bidan mau pinjam pengetes kehamilan, dikasih sih. Begitu segitunya. Itu Karena saya udah Islam kan. Nah, minus. Oh, kan enggak hamil kan. Nah, akhirnya si bapak itu sebetulnya enggak yakin juga anaknya tuh hamil gitu kan. "Coba kau panggil Pak Mantri ke sini." Nyampe ke Pak Mantri cerita, "Om sih yakin kau enggak kayak gitu." "Iya, Om yang yakin, tapi orang enggak kan." Gitu sih Om datang. Mantri ini kan masih kerabat saudara. Satu masih kerabat jauh tapi Katolik juga. Begitu datang ke situ diperiksa, ternyata si adik ini kena malaria tropika. Oh, Ngomongnya ngawur tanpa sadar kan. jadi ngomongnya ngelantur. Oh, Itu kan ciri-ciri apa malaria. bener hamil? Nggak hamil dia, memang dia ngakunya tanpa sadar. Akhirnya masyarakat setempat pada minta maaf sama saya. Oh, Saya waktu itu mau jual motor. untuk apa tuh Ustadz? Saya ingin jual motor, saya ingin berangkat ke Jawa. Gambaran Jawa aja belum ada sama saya. Oh, belum pernah ke Jawa. Masih kabur sekali kan. Dari Jakarta sampailah ke Majalengka. Nah, di Majalengka saya jam di pondok 1 bulan langsung khatam Quran saya. Setelah khatam Quran, saya mau bersihin tas ini. Saya jumpai buku tuntunan sholat segede gini kali ya. Agak pendek. Oh, iya, kecil, Ustaz, ya. Aku udah potong. Fawailul lil musholin. Apa artinya nih? Baca sih kita tahu, tapi artinya nggak tahu saya. Saya datangi Abah, "Bah, saya mau nanya nih, Bah." "Nanya apa, Mah?" "Fawailul lil musholin itu apa artinya, Mah?" "Oh, itu artinya kecelakaanlah bagi orang yang sholat." Abah tahu kan artinya kecelakaanlah bagi orang yang sholat. "Kenapa Abah sholat?" "Mat, sholat itu kuncinya ada di tahiyat, Mat. Kalau tahiyat yang benar, sholatnya diterima. Kalau tahiyatnya salah, sholatnya celaka. Tahiyat yang benar itu kayak apa, Bah? Yang salah itu seperti apa?" Apa jawab Abah? "Tanya pada diri sendiri, Mat." Itu bukan jawaban Bah. Besok saya pindah ke Tasikmalaya. Nggak marah abahnya Ustaz? Enggak, cuma apa ya? Saya tuh orangnya tegas. Oh, gitu. Sampai di Majalengka dapat pondok namanya Miftahul Huda 3.
Ngajinya sama, kitab kuning, Sapindah, Jurmiyah. Ngaji Qurannya cuma malam Rebo. Nah, sedang ngaji saya tanya, Ustaz, kalau ngaji Sapindah, Jurmiyah, Ustaz kasih tahu artinya. Ini kan ngaji Quran, Tad. Kenapa Ustaz tidak pernah tahu kasih tahu artinya apa? Memang di pondok kayak gini, tidak pernah tahu dikasih tahu artinya. Nah, saya tanyalah kepada ajengannya, kan pimpin tertinggi ajengan. Perkara yang tadi, fawailul lil musholin. Jawabnya sama seperti jawab di Majalengka. Oh, kalau begini saya ke Jakarta. Karena Jakarta aja masih kabur aja. Karena enggak puas Ustaz. Nggak puas. Kenapa Ustaz nih pengen sekali tahu artinya Ustaz? Mengaji tahu arti itu kenapa Ustaz? Gini, saya kan begitu sholat dibaca Al-Fatihah nih. Saya bertanya, kira-kira tahu nggak Pak Imam itu Al-Fatihah ya? Itu yang ada dalam benak saya. Kita tahu nggak yang diucapkan? Tahu nggak dia apa yang dia ucapkan itu? Nah, begitu saya Islam, saya ingin supaya apa yang dibaca imam itu saya tahu. Kalau saya sholat, saya tahu apa yang saya baca. Kan Al-Quran itu petunjuk. Ketika kita tidak paham dengan petunjuk, mau jadi apa? Gitu. Nah, dan itu tidak Ustaz dapatkan di pesantren. Habis Jumat ada teman waktu di Aremater namanya Iwan. Bang, abang mau enggak saya antar ke pondok di Ciputat? Boleh. Oke, kita Ciputat lah kita. Ciputat, ketemulah sama guru Pak Najamuddin segala macam kan. Ketemu sama Pak Said. Nah, sama Pak Said dibilang, Pak Ahmad, kayaknya Pak Ahmad nggak sanggup di sini. Kenapa emang Pak? Tahajudnya tiap malam. Tiap malam Sabtu, malam Minggu itu kajian dari jam 2. Alhamdulillah. Di pengajian sebelum mulai saya angkat tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai bisa sana aja nggak Pak? Oh silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad menanya apa? Ini nih ayat ini saya bawa dari Majalengka sampai ke Tasikmalaya. Sekarang sampai Jakarta. Dia Majalengka nggak bisa jawab, di Tasikmalaya juga demikian. Sekarang saya berharap di Jakarta bisa buka tabir ini ayat. Apa bunyinya? Fawailul lil musholin. Saya lihat Pak Najam senyum. Mudah-mudahan dapat jawabannya gitu kan. Silakan buka surat Al-Maun. Bingung saya nih. Santri langsung buka langsung dapat. Saya bercari-cari mana itu. Saya lihat anak-anak langsung dapat. Ada yang ngasih tahu. Bang, surat yang ke-107. Nah, jadi apa yang ditanya oleh Pak Ahmad tadi, jangan cuma satu ayat. Ada ayat penunjang yang lain yang menjelaskan. Oh, bacalah. Araital a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Araital ladzi yukadzibu biddin. Di situ dikatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya, Allah juga yang jawab. Di ayat keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin, dan orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musholin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Percuma saja sholat jika dia menghardik anak yatim. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat itu kan selalu bergandengan dengan infak, selalu bergandengan dengan zakat. Selama ini kan orang cukup sholat saja, zakat nanti tidak tunggu Ramadan. Nah, jadi fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, endingnya pasti sukaria orang yang cuma sholat tidak pernah infak itu karena dia tidak pernah memperhatikan sholatnya. Wa yamnaunal maun, dan orang yang tidak mau menurunkan barang yang berguna. Langsung ngonek, oh ya ini jawabannya. Jadi Pak Najam bukan bilang ini jawabannya, langsung oh ya ini nih gitu. Akhirnya di situlah saya belajar. Nah, belajar di situ. Sebulan kemudian diminta ke Lampung, nyampaikan Al-Quran di Lampung. Nah, sepertilah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin
non muslim ya yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.